Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Wulandari. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya selama di Bogasari selama 1 bulan, yaitu dengan judul Prarancangan alat proses tepung terigu produk Mil MNO di Bogasari Flour Mill, Jakarta. Dilatar belakangi dengan tepung terigu. Tepung terigu merupakan komoditas pangan penting yang berperan dalam ketahanan pangan serta industri makanan seperti roti, mie, biskuit, pasta, dan lain-lain. Namun, gandum tidak dapat dibudidayakan secara optimal di Indonesia, sehingga kebutuhan bahan baku masih bergantung pada impor dari berbagai negara seperti Australia, Kanada, Brazil, dan juga Argentina. Berdasarkan karakteristiknya, gandum dibedakan menjadi gandum hardwood, softwood, dan juga durumwood yang menghasilkan produk tepung dengan spesifikasi berbeda. Kemudian proses produksi tepung terigu meliputi pre-cleaning, cleaning, dampening, dan conditioning, hingga milling yang saling terintegrasi untuk menghasilkan tepung berkualitas. Kemudian yang terakhir ada tahap dampening dan conditioning yang merupakan proses sangat penting karena mengatur kadar air sesuai karakteristik masing-masing gandum, sehingga kualitas tepung yang dihasilkan tetap konsisten. Tinjauan rancangan, pendiri Bogasari ada Sudono Salim, Sudwi Katmono, Ibrahim Wisjat, dan juga Juhar Sutanto. Sejarah Bogasari Flour Mill merupakan divisi dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan dikenal sebagai perusahaan penggiling tepung terigu terintegrasi terbesar di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada Mei tahun 1969 dengan modal awal 500 juta atas prakarsa Sudono Salim. Sebagai respon terhadap kebutuhan pengolahan gandum bantuan Amerika Serikat yang sebelumnya masih harus digiling di Singapura. Didirikan pada bulan Mei tahun 1969, Bogasari membangun pabrik pertama di Tanjung Priuk, Jakarta, yang mulai beroperasi pada tahun 1971, kemudian disusul pabrik Tanjung Perak yang ada di Surabaya pada tahun 1972. Pada tahun 1977, perusahaan mendirikan pabrik kantong terigu di Citerep, Bogor. Kemudian seiring berkembangnya, Bogasari memperluas bisnis di bidang distribusi, pengemasan, dan produksi pasta. Sejak 1995, Bogasari resmi menjadi divisi PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan terus berkembang sebagai produsen tepung terigu terkemuka di Indonesia. Visi perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari yaitu menjadi perusahaan terkemuka dari penyedia produk tepung-tepungan berkualitas premium dan bernilai tinggi termasuk jasa, yaitu integrasi. Misi perusahaan yaitu 1. Menghasilkan produk tepung berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, mendistribusikan produk secara insentif untuk menjangkau seluruh area potensial baik di wilayah Indonesia maupun regional. Kemudian yang ketiga, mengembangkan potensi sumber daya manusia. Yang keempat, memperkuat daya saing dengan menerapkan teknologi yang tepat dan proses yang efektif. Dan yang terakhir, berupaya secara terus-menerus menambah nilai perusahaan bagi para pemangku kepentingan. Budaya Bogasari menerapkan beberapa nilai-nilai yang akan dianut dan digunakan untuk segala sumber daya manusia yang berkejemulai dari filsafat, nilai pekerja, serta pilar. Selain itu, setiap hari Senin dan Jumat selalu diadakan pengajian pagi bersama guna membangun tali silaturahim antara pekerja serta memberi ilmu rohani. Susunan direksi dan organisasi Bogasari, yaitu ada Bapak Antoni Salim sebagai Presiden Direktur,
ada Bapak Fransiskus Wilerang sebagai Direktur Operasional, Bapak Akson Salim sebagai Direktur Komersial, Si Civey Direktur Keuangan, Bapak Taufik Bratmaja sebagai Direktur Pengembangan, Alam Syah sebagai Direktur SDM, Tan Suzy Indriani sebagai Direktur Hukum dan Sekretaris Perusahaan, kemudian ada Ibu Tan Eli sebagai Direktur Manajemen Risiko, kemudian ada Bapak Paulus Mulonoto sebagai Supply Chain, kemudian ada Judianto sebagai Direktur Teknik dan Engineering, dan juga Bapak Hendra Wijaya sebagai Direktur Internal Audit. Kemudian 5 pilar korporat Indofood. Yang pertama ada membangun sumber daya manusia, yang kedua partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas, yang ketiga peningkatan nilai ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan, dan juga solidaritas kemanusiaan. Kemudian keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di Bogasari terkhusus untuk pekerja mil yang ada di area produksi, seperti memakai masker, earplug, sepatu safety, pakaian kerja, sarung tangan, dan juga helmet. Struktur anggota mil yaitu ada head miller, deputy head miller, kemudian ada miller, foreman, dan juga operator. Gandum dan strukturnya, gandum ini ada berbagai macam jenis dan juga strukturnya itu terdiri dari bran, endosperm, dan juga gem. Bran ini merupakan lapisan terluar dari biji gandum, yang mana pada proses penggilingan, bran ini akan menjadi sekam dan juga kaya akan serat, vitamin B, dan juga mineral. Sedangkan lapisan euleronnya mengandung protein serta vitamin B, terutama niacin. Dan juga endosperm. Endosperm merupakan biji bagian terbesar dari gandum. Bagian inilah yang akan diolah menjadi tepung melalui proses penggilingan yang ada di dalam proses milling nanti. Kemudian sebagian besar endosperm ini tersusun dari pati dan juga mengandung protein seperti vitamin B serta zat besi. Nah, untuk gem merupakan biji yang terletak pada bagian bawah biji, yang mana kaya akan lemak dan juga mengandung protein, asam nikotinat, vitamin, serta zat besi. Kemudian jenis-jenis gandum, yaitu ada gandum biasa, gandum durum, dan juga klub wheat. Yang mana ciri-cirinya gandum biasa itu memiliki jenis yang paling banyak ditanam. Dia itu bisa ditanam di spring wheat dan juga dalam winter wheat. Dia itu bisa ditanam di musim panas, musim semi, maupun di musim dingin. Kemudian untuk gandum durum, ini ciri-cirinya dia itu bijinya sangat keras, berbeda dari jenis gandum lainnya. Kemudian klub wheat itu jenis yang paling sedikit ditanam, biji lebih lunak dibanding durum. Warnanya ini untuk gandum biasa itu warnanya putih, merah, ataupun coklat. Untuk gandum durum, dia itu berwarna coklat. Kalau klub wheat ini berwarna putih hingga merah. Daerah yang cocok untuk ditanami gandum, untuk gandum biasa itu dibudidayakan secara luas di berbagai negara. Dia bisa ditanam dimanapun. Banyak kemudian gandum durum ini banyak diproduksi di wilayah Kanada dan juga Amerika. Serta klub wheat ini dibudidayakan dalam jumlah terbatas. Kegunaan gandum biasa ini bisa untuk membuat roti, kemudian gandum durum ini bisa untuk pembuatan makaroni ataupun spaghetti, dan juga gandum klub pembuatan crackers maupun roti. Klasifikasi gandum, jenis-jenis gandumnya ini ada hardwood, softwood, dan juga durum wood. Hardwood ini teksturnya keras, warnanya merah kecoklatan, kandungan proteinnya tinggi, daya serap air tinggi, dan juga bisa digunakan untuk roti dan juga mie. Untuk softwood, dia ini tekstur bijinya lunak, kemudian warnanya itu
putih sampai ke kuning-kuningan, proteinnya itu rendah, daya serap airnya rendah, dan juga gunanya untuk bisa membuat cake, biskuit, dan juga cookies. Kalau untuk durum white, dia tekstur bijinya sangat keras, berwarna kuning, kandungan proteinnya itu tinggi, daya serap airnya ini sedang hingga tinggi, cocok untuk dibuat menjadi pasta. Pembahasan untuk alur proses, operasional cleaning dan pre-cleaning lini mill, pre-cleaning section, dan juga cleaning section mill, sampai tahap penyemprotan dan conditioning. Alur proses gandum sampai menjadi terigu itu secara singkat mungkin datang dari jeti, kemudian masuk ke wet silo melalui konveyor, dan juga kemudian masuk dalam pre-cleaning, tahap cleaning, dampening dan conditioning, milling, serta fortifikasi, dan juga tahap akhir ada di packing atau pengemasan produk. Yang pertama di dermaga input bahan baku yang ada di jeti. Nah, dermaga berskala internasional ini dirancang khusus untuk menangani kedatangan kapal yang membawa biji gandum mentah secara langsung dari berbagai negara asal seperti dari Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Yang mana menggunakan sistem pengisapan pneumatik peneguhan yang mampu memindahkan gandum dari kapal menuju jalur konveyor dengan laju alir massa konstan 500 ton per jam. Yang mana dari alat ini mampu memindahkan dengan kecepatan alir massanya itu 500 ton per jam untuk dialirkan ke dalam silo yang ada di dalam Bogasari Silowet. Itu sebelum proses pre-cleaning. Kemudian durasi pembongkaran gandum ini secara normal itu membutuhkan waktu 4-5 hari kerja. Namun jika ada kendala seperti hujan ataupun ada badai, mungkin itu membutuhkan waktu yang agak lama. Untuk alur prosesnya secara singkat, dia dari gandum masuk ke dalam silo, masuk dalam hopper, kemudian masuk dalam separator. Di separator ini akan dipisahkan antara batang-batangan gandum, kayu, benda logam, seperti logam fero, paku, besi, barley, batu, ataupun oval. Nah, kemudian masuk dalam rewit bin. Penjelasannya untuk operasional cleaning dan pre-cleaning lini mill, gandum masuk dalam bucket elevator ini dengan kecepatan 150 ton per jam, kemudian masuk dalam truk conveyor, kemudian masuk lagi ke dalam hopper silo. Di dalam hopper silo ini mampu menampung 150 ton gandum. Kemudian dari hopper ini masuk dalam separator, dan di separator ini dipisahkan antara gandum dan juga debu ataupun oval ataupun seperti tadi batang-batangan dan juga besi ataupun logam fero. Kemudian setelah bersih masuk ke dalam rawit bin. Dalam rawit bin ini masuk ke dalam tahap first cleaning. Nah, di first cleaning section ini pertama dari rawit bin menuju masuk dalam bucket elevator, kemudian masuk dalam magnetis separator dan juga wake gate. Ini di wake gate ini, di timbangan ini, dia mampu menimbang sampai kapasitas 45 kilo per jam per siklus. Kemudian dia masuk lagi ke dalam separator untuk apa? Untuk mungkin ada batu-batu atau besi atau logam fero yang masih tertinggal atau masih ikut. Kemudian masuk ke dalam TRC atau Tarara Classifir. Nah, ini digunakan untuk pemisah berat jenis. Seperti apa? Seperti gandum yang prematur, gandum yang kurang berkembang, ataupun gandum yang patah-patah. Nah, ini dipisahkan oleh di Tarara Classifir. Kemudian masuk dalam aspirator.
Aspirator ini untuk menghisap kotoran atau debu-debu yang menempel di dalam gandum. Kemudian setelah melewati aspirator masuk ke dalam distribusi aliran. Distribusi aliran ini akan terbagi menjadi dua, menjadi 70% dan 30%. 70% ini aliran gandum prima, yaitu gandum yang bagus masuk ke dalam pastru. Namun yang 30% ini masuk ke dalam ultratriur. 30% ini seperti apa? Seperti gandum yang kurang berkembang atau gandum prematur dan juga gandum yang patah. Kemudian dari 70% ini masuk ke dry stoner. Dry stoner ini pemisahan juga antara sama beras denit, yaitu dia memisahkan gandum dan juga batu ataupun kerikil-kerikil. Kemudian untuk di fase 30% ini dia lanjut ke dalam tahap scarer, pembersihan permukaan gandum seperti dipisahkan debu-debunya, dan juga langsung masuk ke tarara klasfir. Dari tarara klasfir ini juga akan masuk ke dalam tahap penyemprotan dan conditioning. Nah, setelah ini dijadikan satu. Kemudian tahap penyemprotan dan conditioning. Dari bakat elevator, gandum masuk ke dalam tangki, yang mana tangki ini untuk pemandian gandum, spray chamber. Nah, kemudian setelah gandum itu basah, lalu proses conditioning. Nah, dia akan dimasukkan ke dalam bin tempering bin. Nah, ini ada 4 bin. Namun yang dipakai hanya 3. Kenapa yang satu tidak dipakai? Yang satu ini untuk cadangan. Sewaktu-waktu mungkin ada kendala atau ada hal-hal yang tidak terduga. Untuk yang di bin pertama ini biasanya menampung gandum hard. Gandum hard itu membutuhkan waktu 24 sampai 30 jam masa conditioningnya. Kemudian untuk medium ini dia membutuhkan waktu 16 sampai 20 jam. Dan juga gandum soft ini dia hanya membutuhkan waktu 8 sampai 12 jam dalam tahap conditioning. Kemudian setelah conditioning menuju ke dalam tahap kedua yaitu dampening melalui flow metric, yaitu ini digunakan untuk mengatur aliran kecepatan gandumnya sehingga terbagi menjadi rata. Untuk gandum hard ini dia membutuhkan waktu conditioningnya 12 hingga 16 jam. Untuk medium dia membutuhkan waktu 8 sampai 12 jam dan juga gandum soft ini dia hanya membutuhkan waktu 4 sampai 8 jam. Kemudian setelah masuk dalam tahap conditioning yang kedua, dia siap masuk ke dalam mesin giling atau roller mill. Masuk ke dalam tahap penggilingan dan klasifikasi ukuran. Untuk di mill MNO ini masih menggunakan mesin yang lama. Jadi dia masih membutuhkan waktu yang prosesnya agak panjang. Yang mana proses pertama ini dari gandum utuh dia masuk ke dalam roll mill atau break system. Kemudian dia langsung diayak di sifter. Di sifter ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada bran, semolina, dan juga pollard. Nah, yang mana biji gandum ini dipecah secara mekanis untuk mengupas kulit luar, yaitu seperti bran. Dan juga melepaskan intipati gandum endosperm yang menjadi butiran kasar, yaitu semolina. Yang mana produk bran dan pollard ini nanti akan diarahkan untuk menjadi byproduct, untuk menjadi pelet. Kemudian untuk tahap keduanya proses giling lanjutan dan klasifikasi ukuran akhir. Setelah masuk dalam proses break system, kemudian masuk ke dalam smooth lore. Smooth lore. Ini gandumnya itu dihaluskan lagi.
Jadi jika saya lihat kemarin produksinya itu ada 4 tahapan. Jadi untuk tahapan gandum utuh, kemudian masuk bran, masuk polar, dan juga masuk semolina, kemudian diayak lagi masuk ke dalam sifter. Sifter ini dengan ayakan kurang lebih 102 hingga 200 mesh kecepatannya, sehingga menjadi tepung terigu produk akhir berkualitas premium. Nah, untuk proses penambahan zat aditif ini, setelah gandum yang sudah menjadi tepung terigu, sudah bersih, kemudian dia akan melewati konveyor, dan juga di konveyor ini akan ditambahkan zat aditif. Seperti apa zat aditifnya? Seperti zat besi, zinc, tiamin, riboflavin, dan juga asam folat. Kemudian dialirkan lagi menggunakan konveyor, masuk dalam remote shifter lagi untuk mengantisipasi apa? Mengantisipasi benda asing yang masih tercampur di dalam tepung. Kemudian setelah diayak di remote shifter ini, ditimbang setelah ditimbang ini akan dimasukkan blower. Tepung ini ditiup melalui pipa yang mana masuk ke dalam filter dan juga airlock. Nah, airlock ini gunanya untuk apa? Untuk mengunci udara, untuk memisahkan tepung dengan aliran udara. Nah, setelah dari airlock, dia akan masuk ke dalam wet floor. Wet floor ya, silo floor. Itu silo tepung. Nah, setelah dari silo tepung, dia akan lanjut lagi untuk ke dalam farm atau dalam proses packing. Nah, setelah ditimbang untuk mengetahui jumlah produksi dan ekstraksi, tepung ini dikirim ke floor silo menggunakan konveyor, kemudian juga diteruskan ke proses packing. Untuk hasil produk akhirnya, packingnya produk itu tepung menghasilkan kemasan yang 5 kilo, packing kemasan 25 kilo, bahkan juga ada yang bulk truck. Bulk truck ini dikhususkan untuk industri-industri yang membutuhkan tepung. Nah, seperti ada beberapa industri atau PT yang membutuhkan tepung terigu dari Bogasari langsung. Jadi Bogasari langsung memasukkan tepungnya itu ke dalam bulk truck tanpa disentuh oleh tangan. Kemudian produk yang dihasilkan oleh Bogasari ada mungkin beberapa jenis tepung terigu, jenis pasta, dan juga beberapa jenis makaroni. Makaroninya ini seperti Sedani dan juga ada La Fonte. Kemudian beberapa foto saya saat magang di Bogasari, foto bersama dengan Bapak Deputi Miller, kemudian foto saat saya pengambilan sampel by produk, dan juga foto bersama teman magang berbagai universitas dan juga beberapa sekolah. Kemudian foto saya saat di kapal, kedatangan kapal, dan juga pembongkaran gandum yang baru saja tiba dari beberapa negara-negara. Kemudian ini proses granula bersama teman magang, dan juga ini proses kristing, yaitu mengukur kadar air dalam gandum. Yang tadi saya jelaskan di proses pre-cleaning, nah itu dibutuhkan untuk apa? Untuk proses kristing, untuk mengukur kadar air. Nah, untuk mengecek kadar air, apabila kadar airnya itu kurang, maka akan ditambah. Agar apa? Agar prosesnya tekstur tepungnya itu tidak lengket. Kemudian ada foto saya saat pengambilan sampel polar. Untuk kesimpulannya, PT Bogasari Formil merupakan potret industri manufaktur terintegrasi yang menerapkan prinsip-prinsip teknik kimia dan teknik proses secara komprehensif, integrasi logistik maritim, pengoperasian 16 lini mil, penerapan sistem pembersihan multitahap seperti magnetis separator, kombi cleaner, color sorter, dan juga proses conditioning air, serta pemisahan ukuran partikel membuktikan komitmen tinggi perusahaan terhadap efisien manufaktur, food safety, dan berkelanjutan lingkungan. Kegiatan studi ini sangat bernilai strategis bagi pengembangan kompetensi profesional mahasiswa teknik kimia Universitas Pamulang.
Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kata yang kurang berkenan dan masih kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa.